Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mom, selamat datang di podcastnya Puspa. Puspa Edu Talk, mengupas tuntas tentang tumbuh kembang anak. Perkenalkan, saya Bunda Arifah selaku host pada podcast kali ini. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir nih Mom, terapis profesional handal, terapisnya Puspa Holistic Integrative Care. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bunda Arifah. Iya, dengan Bunda siapa? Iya, saya Bunda Dwi. Di sini sebagai terapi wicara di Puspa Holistic Integrative Care. Oke, nah pagi ini kita akan membahas tentang apa nih Bunda? Menarik sekali. Pagi ini membahas tentang gangguan artikulasi pada anak, Bunda. Oke, nah gangguan artikulasi ini apa sih Bunda? Ya, gangguan artikulasi itu sendiri merupakan kelemahan pada area organ bicara seperti lidah, mulut, langit-langit lunak, langit-langit keras, gigi dan pipi untuk kesulitan untuk mengucapkan konsonan tertentu. Oke, nah berarti konsonan ini ada perkembangannya ya? Iya. Dari usia berapa itu Bunda? Konsonan itu sendiri ada perkembangannya dari usia 2 tahun sampai 8 tahun. Konsonan itu sendiri mulai dari 2 tahun itu ada P, B, M, W. Kemudian untuk 4 tahun sampai 8 tahun ada ang, r, s, n gitu. L, R gitu. Itu apakah itu merupakan termasuk gangguan terlambat bicara? Bukan. Oh, bukan. Beda. Jadi perbedaan itu sendiri itu sangat menonjol ya Bunda. Kalau untuk gangguan delay ya, gangguan telat bicara itu adalah di pemrosesannya. Kemudian untuk diartikulasinya itu untuk organ bicaranya Bunda gitu. Gitu. Sejauh ini kan yang kita ketahui adalah anak cukup mampu bicara aja. Padahal kalau secara detail ini kita cekkan ke terapis bicara itu ada bagian-bagian yang perlu dicek lagi ya Bunda? Iya. Termasuk itu tadi gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi. Oh, gitu. Sebelum gangguan artikulasi dicek, terlebih dahulu banyak yang dicek juga Bunda. Ada kayak pendengarannya dulu gimana, ataukah ada masalah atau tidak. Kemudian salah satunya ada pengecekan lainnya gitu. Pengecekan lainnya seperti apa nih Bunda? Pengecekan lainnya seperti kita nanti adain assessment untuk gimana sih ada gangguan artikulasi, untuk artikulasi apa aja. Misal kalau untuk umur 2 tahun itu ada P, B, M, W. PB maksudnya pengucapannya ya, yang tidak jelas di huruf P, huruf B, huruf M gitu. Iya. Oh, seperti itu. Nah, ini kan tidak hanya terjadi pada anak yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus saja, nggih? Iya. Berarti untuk anak-anak yang normal mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi Oh, karena konsonan itu, artikulasi itu ada rentan usianya untuk dapat melewati dia bisa huruf P, B, M, R gitu. Menarik sekali. Padahal sejauh ini kalau anak sudah bisa bicara, kadang orang tua sudah cukup seperti itu. Tidak memperhatikan bagaimana dia pengucapannya huruf P, R, apalagi yang itu mungkin sampai usia yang besar masih kesulitan ya Bunda Dwi. Masih kesulitan. Jadi di sini juga gangguan artikulasi itu sendiri itu punya karakteristiknya Bunda. Jadi ada omisi, distorsi, substitusi, dan adisi gitu. Bisa dijelaskan nggak apa itu Bunda? Menarik sekali karena saya pun sebagai terapis okupasi sebagai host yang membawakan acara ini juga masih bingung apa itu
apa tadi, komisi, substitusi itu. Adisi. Oke. Kita balik lagi ke substitusi itu sendiri. Kalau substitusi itu sendiri itu merupakan penggantian kata. Kayak misalkan topi menjadi popi gitu. Untuk substitusi, untuk adisi itu sendiri adalah penghilangan kata gitu. Penghilangan kata dalam artian Kalau mobil menjadi obil gitu. Itu perlu red flag-nya mungkin ya, kalau di bahasanya keterapian, red flag-nya anak ada gangguan di area situ di usia berapa, Bunda? Kalau itu bisa kita cek lebih dini lebih baik ya Bunda. Untuk 2 tahun itu kami bisa cek. Kalau 2 tahun emang harusnya yang konsonan yang sudah jelas itu PBM gitu. Biasanya penyebabnya karena apa itu, Bun? Kenapa anak masih kesulitan bilang P, B, M, L, R? Itu karena kemaksimalkan organ wicaranya. Jadi gimana memaksimalkan bibirnya itu untuk monyong, bibirnya untuk lateralisasi, senyum gitu. Biasanya nanti dilatih dengan meniup, mengembungkan pipi gitu, Bunda. Mungkin kalau gangguan yang terjadi pada area lidah, mungkin lidah pendek, itu juga pengaruh nggak, Bunda? Oh iya, itu sangat pengaruh lagi. Kalau lidah pendek itu dipengaruhi dengan tali lidahnya yang pendek, Bunda. Kalau misalkan tali lidahnya itu berbentuk kupu-kupu, itu kupu-kupu seperti apa itu? Jadi lidahnya itu nanti tali lidahnya itu pendek, jadi lidahnya itu membentuk kayak kupu-kupu gitu. Kalau normalnya kan bisa diangkat ini. Kalau lidahnya itu berbentuk kupu-kupu tidak bisa diangkat dengan maksimal. Itu solusinya dengan pembedahan ya Bunda. Harus operasi ya? Iya, pembedahan kecil aja gitu, dipotong gitu. Gitu. Pada bayi itu mungkin nggak bisa dicek, Bunda, untuk cek lebih dini? Iya, sangat mungkin sekali karena untuk kalau bayi itu perkembangannya sangat riskan ya Bunda, karena bayi itu kan butuhnya hanya minum itu sendiri itu mempengaruhi untuk pergerakan dia menghisap minum yang ini di botol gitu. Ini saya punya kasus ini, Bunda. Pernah saya menemui seorang bayi saat itu usianya 3 bulan gitu. Nah, 3 bulan ini diarahkan ke dokter spesialis anak gitu, katanya dipotong lidahnya, ujungnya katanya seperti itu. Apakah itu termasuk dari gangguan ini tadi? Iya, termasuk gangguan artikulasi itu sendiri. Tapi itu sudah dipotong ya Bunda. Nanti lebih lanjutnya nanti bisa di asesmen lagi ketika dia tumbuh, bertambah usianya gitu. Kan kemarin itu pandemi ya Bunda ya. Nah, itu kan banyak yang mengalami speech delay atau terlambat bicara gitu. Karena kan memang kalau pandemi anak-anak harus di rumah, kemudian orang tua harus mencari cara bagaimana ya biar anak ini nggak bosan. Akhirnya dia dikasih gadget, dikasih YouTube gitu. Nah, itu apa perbedaan dari speech delay dan gangguan artikulasi ini? Seperti yang telah dibahas tadi ya Bunda, kalau dampak YouTube itu sendiri itu sangat-sangat berdampak untuk bahasa, karena anak itu melihat gambar yang cepat dan tidak ada stimulasinya untuk dia memperoleh bahasa itu sendiri. Jadi kebanyakan mereka itu hanya melihat gambar dan tidak bicara, tidak menggunakan bahasanya untuk bicara. Nah, setelah ada speech delay itu nanti muncul gangguan-gangguan artikulasi itu sendiri gitu. Karena memang kalau dalam
dalam dunia anak ya. Iya. Anak duduk diam menonton TV aja dengan posisi dia tiduran, minum susu dengan tiduran, seperti itu kan, itu sangat menyenangkan ya bagi mereka. Padahal banyak perkembangannya yang delay mungkin ya. Gitu. Nah, itu solusinya gimana Bunda? Iya. Apakah orang tua seharusnya nggak apa-apa nih tak kasih gadget, tak kasih YouTube, tapi orang tua harus juga tetap aktif atau bagaimana? Iya, itu solusinya emang orang tuanya dulu ya Bunda, dengan cara memberi banyak kegiatan anak, atau dengan cara role play dengan orang tuanya, atau lingkungan di sekitarnya gitu. Gunakan waktu luang itu untuk bermain dengan teman seusianya gitu, atau kalau tidak di lingkungan itu tidak banyak anak, untuk mereka bersosialisasi bisa menggunakan dikurangi gadgetnya, ngobrol dengan ibunya atau dengan pengasuhnya ya, kalau mungkin ibunya sibuk bekerja di rumah gitu. Nah, kembali lagi ke gangguan artikulasi nih Bunda. Gangguan artikulasi ini bisa nggak sih diatasi? Kalau misalkan distimulasi terus-menerus, datang terapi lebih rajin gitu, dengan menggunakan melatih kata yang belum bisa gitu, nantinya seiring berjalannya usia akan anak-anaknya bisa gitu teratasi. Apakah anak itu harus terapi Bun? Karena kan ada orang tua yang kadang nantinya akan bisa ngomong, nantinya akan bisa muncul huruf R, huruf L, huruf D, seperti itu. Bagaimana Bunda? Kalaupun tidak harus terapi, itu lebih lanjutnya adalah orang tua lebih aktif ya Bunda, dalam di rumah, belajar dengan anaknya, memaksimalkan kata. Misalkan ada anak itu tidak bisa huruf P, ya satu hari itu ibunya itu berperan aktif untuk melatih huruf P itu dengan cara misalkan pensil, pena, palu gitu, tiap harinya diulang-ulang. Berarti gitu. dengan mengulang kata-kata, ayo sebutkan, sebutkan ini apa, pensil gitu ya. Iya. Gitu. Ini apa, palu gitu nggih. Gitu. Waras Bunda. Ini Bunda, saya mungkin out of the box ya. Saya mau menanyakan tentang untuk kasus anak gitu. Misalkan anaknya ini ada penyerta ya Bunda, penyerta dalam artian ada gangguan lain. Autis gitu. Nah, anak ini dia sebetulnya secara kognitif diinstruksikan itu tahu, gitu. Misal tadi kesini naik apa, gitu tuh. Nah itu pengucapannya kadang nggak keluar. Kemudian ketika ditanya namanya siapa ini, gitu tuh dia juga cuma gitu aja. Nah, itu apakah termasuk gangguan artikulasi? Itu kita nanti lebih jelasnya itu dicek lagi ya Bunda, apakah nanti bahasa ekspresifnya, bahasa reseptifnya itu sudah matang, atau pemahamannya untuk kata benda, kata sifat dan lainnya anak itu sudah ada, sudah banyak pemerolehannya gitu. Tapi untuk pengucapannya itu sendiri nggak bisa, itu bisa di assessment lagi gitu. Berarti belum tentu itu gangguan artikulasi ya, gitu. Bisa jadi dia masuk kategori speech delay bukan? Dengan rentan usia berapa? Mungkin kisaran usia 5-7 tahun. Itu sudah dikatakan speech delay sih. Gitu. Walaupun dia tahu ya, kita suruh apa, kita tanya ini apa, itu walaupun dia tahu, berarti itu bisa termasuk ke speech delay. Iya, karena untuk bicaranya masih sangat terbatas kan, untuk dia memperoleh mengeluarkan katanya itu tuh masih terbatas. Iya, masih terbatas sih Bunda. Gitu. Bisa jadi dia nanti akan gangguan artikulasi juga. Iya, bisa jadi nanti dilihat intensitas dia
terapi wicara berapa kali, nanti di assessment lagi dengan berjalannya usia. Gitu. Itu bisa dipantau nggak Bunda dalam terapi berapa kali atau berapa jangka waktunya, berapa bulan seperti itu? Lebih tepatnya kita kan tidak harus menargetkan sih, tapi tidak mengejar ini harus sembuh bisa 6 bulan gitu ya, karena tidak seperti minum obat langsung bisa sembuh ya. Kita hanya nanti screening, mengobservasi lagi, mengasesmen lagi, kemudian biasanya itu 6 bulan sekali, atau dengan intensnya itu melakukan terapi bicara 1 minggu itu 2 kali, 2 sampai 3 kali gitu Bunda. Oke, baik. Nah, untuk gangguan artikulasi tadi, kapan anak dikatakan ini harus terapi? Gitu. Untuk gangguan artikulasi itu sendiri lebih cepat lebih baik. Itu bisa dilakukan dengan usia 2 tahun lebih tepatnya. Artikulasi itu berkembang di usia 2 sampai 8 tahun Bunda. Kalau untuk biasanya mama-mama sering kan mengeluhkan anaknya, kok anak saya tidak bisa ngomong R ya, padahal anak itu baru usia 5 tahun gitu. Huruf R itu rentan usianya yang harus terpenuhi itu sampai 8. Berarti kalau sampai usia 8 tahun belum bisa ngomong huruf R itu nggak apa-apa. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, jangan nggak apa-apa. Ya udah gitu. Tetap harus dilatih ternyata moms. Itu ada batasannya nggak Bunda? Misal usia 2 tahun anak harus bisa ngomong huruf ini, usia 3 tahun anak harus bisa ngomong ini. Gitu. Iya ada batasan usianya. Kalau 2 tahun itu PBM WR, 4 tahun untuk konsonan-konsonan yang gitu. Itu usia 4 tahun gitu. Kemudian ini Bunda, saya mau menanyakan tentang kalau misal sudah dewasa. Iya. Begitu kan kadang kita menemui orang yang masih kesulitan ngomong S-nya kurang jelas, kemudian R-nya kurang jelas. Nah, itu gimana nih dari segi terapi wicara? Kalaupun sudah dicek ternyata itu tali lidahnya tidak pendek, kemudian organ wicaranya itu tidak ada masalah, itu merupakan menjadi sebuah kebiasaan, habit, karena ya sudah biasa ngomong R itu samar gitu, misalnya S itu samar. Jadi kalau sudah biasa kemudian diubah lagi, apalagi dengan rentan usia yang sudah terlewati untuk konsonan itu sendiri, ya susah ya Bunda. Gitu. Misal kalau ditemukan tali lidah pendek, nah apa yang bisa dilakukan kalau itu usianya sudah dewasa Bunda? Salah satunya mau atau tidak untuk melakukan pembedahan nantinya gitu. Berarti harus ke dokter spesialis bedah gitu. THT. Berarti mau nggak mau misal harus dia pengen mengucapkan R, L, M, P, B, S dengan normal atau dengan jelas, harus mengunjungi dokter harus periksa lagi begitu gitu. Tapi sejauh ini jarang ya Bunda menemukan kasus itu. Paling lebih seringnya itu untuk kasus dewasa itu tidak bisa ngomong R. Gitu. Iya. Oke, berarti memang harus periksa dulu, baru nanti diketahui apa aja gangguannya, Harus melakukan asesmen terlebih dahulu ya Bunda, karena kita melihat saja itu pastinya tidak bisa gitu. Oke, berarti memang untuk gangguan artikulasi sendiri ini mom memang harus lebih aware ya, lebih peduli sampai tahap mana anaknya bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu ini tadi ya Bunda. Untuk huruf-huruf ini tadi akan ditampilkan ya nanti di podcast kali ini gitu. Boleh nih Bunda Dwi ngasih saran bagi orang tua
gitu. Jadi saran untuk orang tua di rumah lebih banyak interaktif dengan anaknya, kurangin gadgetnya, kemudian kurangin nonton YouTube-nya. Misalkan kalau anak-anak golden age sendiri, anak-anak perkembangan yang sangat bagus itu 2 sampai 8 tahun itu sendiri nantinya menggunakan bahasa yang tepat, menggunakan bicara yang tepat. Kalaupun minum harus mengeluarkan susu ya susu, jangan susu menjadi tutu biar menjadi lucu gitu. Jangan. Karena gitu. banyak sekali ya Bunda yang kalau Iya. anak aku mau makan, kadang orang tuanya apa mau mamam gitu, itu berarti salah ya Bunda ya. Iya, harus mengucapkan ya harus dengan dengan jelas makan, bukan makan. mamam, apalagi ya. Iya. Karena banyak sekali yang seperti itu gitu, dalam artian pengennya ya karena anak belum tahu biar lucu seperti itu. Oke, Sebenarnya begitu. salah. Oke, baik, terima kasih Bunda Dwi Iya, yang sudah sama-sama Bunda Hanifah. yang sudah mengisi podcast Puspa kali ini. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang itu tadi, permasalahan terapis bicara yang lebih mendalam lagi. Oh iya. Gitu. Siapa tahu bisa praktek nanti. Baik, terima kasih Mom sudah mengikuti podcast Puspa kali ini. Sampai berjumpa besok lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.